Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Reder Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Raja Assassin Terkuat. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 54. Cerita dimulai. Terlihat Sang Bek bersama anggotanya begitu waspada karena mereka sebelumnya tidak merasakan kehadiran orang lain yang berada di dekat mereka. Sang Bek bertanya kepada Hajin apakah ia berasal dari kultus demonik. Dengan santainya Hajin mengatakan kalau ia memang benar berasal dari kultus demonik. Saat mendengar Sang Bek yang bertanya siapa dia sebenarnya, Hajin pun hanya tersenyum tipis. Lalu ia mengatakan kalau namanya adalah Soryang. Terlihat Sang Bek mencoba untuk berpikir apakah di dalam kultus demonik ada seseorang yang bernama Soryang. Namun tiba-tiba saja Sang Bek akhirnya menyadari bahwa Soryang ialah tuan muda ketiga yang tidak lain adalah seorang murid dari sang raja demonik. Seketika itu juga ia pun memberi salam penghormatan kepada Hajin sembari berkata, "Wahai tuan muda ketiga, aku adalah Sang Bek, seorang wakil pemimpin dari Sekte Hao telah memberi salam kepada Anda." Melihat reaksi Sang Bek, Hajin pun bergumam, nama-nama dari para murid sang raja demonik sangat jarang diketahui oleh orang-orang murim. Tetapi orang ini telah mengetahui siapa aku. Dan ini seperti yang diharapkan dari seorang wakil Sekte Hao yang sangat terkenal telah memegang semua informasi dataran murim. Hajin berkata, karena aku tidak suka bertele-tele, maka aku akan langsung ke intinya saja. Bukankah kalian sangat dekat terhadap benteng Steelblood? Karena yang aku tahu bagaimanapun juga akar kalian adalah non-ortodok. Dan aku telah menduga kalau kalian sangat dekat terhadap pavilion pembantaian. Sontak Sang Bek langsung terdiam, ia pun berpikir, tidak peduli sekeras apa Sekte Hao akan berusaha, tetap saja kami tidak akan bisa melawan kultus demonik. Bahkan jika aku mengacaukan situasinya di tempat ini, mungkin saja kalau ini adalah akhir bagi seluruh Sekte Hao. Kebohongan yang tergesa-gesa akan lebih buruk daripada tidak berbohong. Di saat itu, Sang Bek berjanji hanya akan mengatakan yang sebenarnya di dalam percakapan ini karena dia tahu bahwa membuat masalah dengan kultus demonik sama saja dengan kematian. Kemudian Hajin kembali berkata, "Aku datang ke sini bukan untuk mengancammu ataupun semacamnya, jadi kau tidak perlu khawatir dengan berlebihan. Aku hanya ingin kalian mencarikanku seseorang yang telah menguasai seni racun di antara para eksekutif dari Kelantang yang paling dekat dari wilayah ini." Sang Bek kembali terkejut karena yang dimaksud oleh Hajin adalah orang-orang yang berasal dari Kelantang. Melihat ekspresinya, Hajin pun mengambil sebuah kantung yang terselip di bajunya, lalu ia melemparkan ke atas meja sembari berkata, "Ini adalah uang muka, dan ketika kalian telah berhasil menyelesaikan tugas itu, maka aku akan membayarmu dengan jumlah yang sangat besar. Namun, aku hanya memberikanmu waktu selama 5 hari, jadi lakukanlah dengan secepat mungkin. Aku rasa kalau kalian tidak akan sulit untuk melakukan misi ini karena kalian adalah salah satu organisasi informasi yang sangat bagus." Akan tetapi, Hajin begitu heran saat Sang Bek yang mengembalikan kantung itu. Ia berkata, "Wahai tuan muda, aku minta maaf, tetapi aku merasa kalau kami tidak akan bisa menerima permintaan itu. Wahai tuan muda, ada beberapa organisasi yang tidak akan bisa kami sentuh dan salah satunya adalah Kelantang. Bahkan sampai saat ini kami juga tidak pernah sekalipun menjual informasi mereka kepada orang lain." Mendengar itu, Hajin pun langsung mengambil kantung uang itu dan menyimpannya di sakunya. Hajin berkata, "Apakah kau tahu kalau ini adalah jumlah yang sangat besar? Lantas kenapa kau langsung menolaknya?" Terlihat Sang Bek begitu gelisah sampai-sampai wajahnya menjadi pucat. Ia bergumam, "Sekte Hao akan tamat apabila berita ini menyebar kalau kami telah menjual informasi Kelantang kepada kultus demonik. Yang aku tahu, di dalam beberapa hal Kelantang terkenal lebih kejam dan juga lebih buruk daripada kultus demonik. Jika satu orang dari mereka dilepaskan ke tempat ini, maka seluruh wilayah ini akan menjadi sebuah neraka." Ketika melihat ekspresinya yang begitu tegang, Hajin berkata, "Sepertinya kau begitu takut dengan pembalasan dari Kelantang apabila mereka tahu kalau kau telah menjual informasi mereka kepada kami. Tampaknya dugaanku memanglah benar bahwa Steelblood tidak akan melindungi kalian."
Dengan gagapnya Sang Bek mengatakan kalau mereka hanyalah. Akan tetapi Hajin pun langsung memotong perkataannya. Ia berkata, "Aku tahu kalau kalian menyebutnya sebagai latihan saja, tetapi pada dasarnya kalian semua hanyalah diperlakukan seperti orang suruhan." Kemudian Hajin kembali berkata, "Aku rasa akhir-akhir ini aku terlalu banyak membawa orang baru berada di pihakku, tetapi yang paling aku butuhkan adalah kekuatan informasi." Sebenarnya hal ini bukanlah menjadi masalah di dalam kultus demonik, akan tetapi untuk bisa bergerak lebih bebas di luar kultus, aku rasa kalau aku sama sekali tidak memiliki informasi yang begitu cukup, sehingga hal itu telah membatasi pergerakanku. Sambil menjulurkan tangannya, Hajin kembali berkata, "Aku akan memastikan kalau aku akan bisa melindungi kalian dari para musuh yang ingin menghancurkan kalian, meskipun mereka adalah orang-orang yang lebih kuat daripada aku. Jadi bekerjalah kepadaku." Akan tetapi Hajin sangatlah kesal ketika Sang Bek yang menolaknya. Hajin berkata, "Dasar brengsek, kau tidak mau menerima permintaanku, bahkan kau juga tidak mau bekerja kepadaku. Setidaknya pilihlah salah satu dari kedua itu." Sang Bek berkata, "Wahai Tuan Muda, aku tidak bisa berbohong kepadamu karena kau adalah seorang tamu dari kultus demonik. Tetapi hal ini adalah keinginanku, jadi aku mohon untuk dimengerti." Mendengar jawaban yang diberikan oleh Sang Bek, Hajin bergumam, "Hal itu cukuplah bagus karena yang aku lihat dia bukanlah orang jahat. Meskipun mungkin saja dia tidak memiliki sisi yang mencolok, akan tetapi dia sangat jelas merupakan orang hebat yang memiliki rasa tanggung jawab yang begitu tinggi." Hajin kembali berkata, "Jika memang itu pilihanmu, aku rasa aku sama sekali tidak memiliki pilihan lain. Tetapi aku tetap saja menginginkan sebuah informasi dari Kelantang dan aku memiliki sebuah hadiah yang mungkin saja akan kalian sukai." Kemudian Hajin pun mengulurkan tangannya ke arah luar jendela yang seolah-olah kalau dia telah mengambil sesuatu dengan menggunakan pikirannya. Dan terlihat beberapa buah buku telah datang kepadanya. Lalu Hajin berkata, "Ini adalah sebuah daftar transaksi yang aku dapatkan dari pavilion pembantaian dan kalian telah tertulis di dalam daftar ini." Sebuah organisasi intelijen dan juga organisasi para asasin telah bekerja sama untuk melakukan sesuatu yang sangat kotor. Meskipun aku sama sekali tidak penasaran akan hal ini, tetapi aku rasa ada begitu banyak orang-orang dari aliansi Rectes Heavenly yang akan penasaran. Bukankah kau sudah mengetahui betapa kreatifnya orang-orang dari aliansi Rectes Heavenly? Tidakkah kalian berpikir kalau mereka akan menghabisi kalian semua apabila mereka telah mengetahui akan hal ini? Dengarkan aku baik-baik, janganlah kau berpikir kalau ini bukanlah hanya sekedar ancaman biasa saja. Jadi, mulai dari hari ini, aku akan memberikan kalian waktu selama 4 hari untuk memenuhi permintaanku, atau buku ini akan jatuh ke tangan aliansi Rectes Heavenly. Beberapa hari kemudian, cerita berpindah pada kediaman Jioksa. Terdengar Ranwa yang berkata, "Jadi kau mengatakan kalau kau telah menghancurkan 3 sekte para asasin yang berada pada wilayah selatan. Lalu kau mengajukan sebuah permintaan kepada ketiga sekte yang lainnya untuk memblokir pintu masuk yang menuju kepada wilayah Sichuan. Kemudian kau memberikan sebuah ancaman kepada sekte Hao, lalu menculik orang ini." Saat mendengar Hajin yang dengan entengnya mengatakan kalau semua itu memanglah benar, Ranwa bergumam, "Apakah benar kalau dia adalah seorang murid dari sang raja demonik? Entah kenapa yang aku lihat kalau dia telah bersikap seperti anjing liar, tetapi tetap saja dia memiliki otak yang sangat luar biasa." Ranwa berkata, "Wahai Tuan Muda, aku mengerti kalau kau telah mengambil sebuah rute yang paling cepat untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Tetapi apakah kau tahu kalau orang ini bukanlah orang sembarangan dari Kelantang, namun dia adalah seorang master yang berasal dari organisasi Pavilion Racun Naga. Mereka adalah sebuah organisasi yang telah mempelajari racun-racun dari keluarga Tang. Diketahui ada begitu banyak racun-racun yang telah diproduksi di dalam organisasi mereka. Dan pada saat yang sama, kalau mereka bisa dikatakan sebagai organisasi inti dari keluarga Tang." Hajin pun berkata, "Bukankah kalau itu adalah sesuatu yang sangat baik? Aku berasumsi bahwa orang sepertinya akan tahu bagaimana caranya untuk membuat penawar racun penghancur dewa." Namun Hajin langsung menatap Ranwa dengan tatapan mata yang begitu serius ketika Ranwa yang mengatakan bahwa orang yang ia culik adalah saudara dari sang pemimpin keluarga Tang.
Hajin berkata, tampaknya kau begitu khawatir dengan konsekuensi dari penculikan ini, akan tetapi kau telah melewatkan sebuah bagian yang paling penting. Bukankah kau sudah tahu bahwa Kelantang adalah sebuah klan yang paling kita benci? Mereka bahkan telah memberikan racun kepada para bajingan Istana Pedang yang berakhir sangat merugikan bagi kita. Jadi merekalah yang telah memulai pertikaian ini. Kemudian Hajin pun menghampiri orang itu. Ia kembali berkata, para bajingan dari Kelantang telah memiliki sebuah semboyan yang seperti ini, membalas kebaikan dengan 2 kali lipat, tetapi membalas keburukan dengan 10 kali lipat. Tetapi aku sangatlah berbeda, mungkin saja aku akan gagal untuk membalas kebaikan. Tetapi jika seseorang dengan sengaja melakukan kesalahan kepadaku, maka mereka harus membayar 20 kali lipat agar bisa melepaskan diri dari kejaranku. Lalu Hajin menatap kepada lelaki paruh baya yang terikat dengan sangat erat di hadapannya, seorang lelaki paruh baya yang baru saja dipukuli. Ia telah menatap Hajin dengan racun yang menetes dari matanya. Sungguh sangatlah menyedihkan melihatnya telah duduk dan juga terikat dengan tali tebal yang seolah-olah kalau tenaga dalamnya telah tersegel. Hajin berkata, aku bahkan tidak akan merasa puas jika kita memotong kaki dan juga kedua tangannya lalu melemparkan potongan itu sebagai makanan anjing. Tetapi kau masih saja mencemaskan akibatnya. Bukankah hal itu sama sekali tidak pantas untuk diucapkan bagi seorang kepala keluarga dari 7 keluarga kultus demonik? Mendengar perkataan Hajin, Ranwa bergumam, dia adalah orang yang sangat keras. Dia bahkan jauh lebih keras dan juga sangat berani daripada para anggota kultus lainnya yang pernah aku temui selama ini. Pada saat yang bersamaan, pola pikir Tuan Muda ketiga 100% sangatlah sejalan dengan idealis kultus demonik. Dan ini tidak seperti para anggota kultus demonik lainnya yang hanya diam saja dan tidak membalaskan dendam setelah orang lain melakukan sebuah kesalahan kepadanya. Ranwa pun meminta maaf kepada Hajin kalau dia telah melupakan bagaimana semestinya idealis kultus demonik. Hajin pun berkata, kau tidak perlu meminta maaf karena apa yang akan kita lakukan mulai dari sekarang adalah sesuatu yang paling penting. Kemudian Ranwa berkata, masalah pertama adalah bagaimana caranya agar kita bisa membuatnya mau memberitahu apa yang harus kita butuhkan untuk membuat penawar racun. Dengan santainya Hajin mengatakan kalau ia akan mencari tahu kepada orang itu dengan beberapa buah pukulan. Ranwa kembali berkata, wahai Tuan Muda, apakah kau tahu bagaimana orang-orang dari Kelantang? Mereka telah memiliki sebuah tekad yang begitu kuat. Yang aku tahu kebanyakan metode penyiksaan dan juga ancaman tidak akan bisa membuka mulut mereka. Sambil tertawa tipis Hajin berkata, jika memang seperti itu, maka aku hanya perlu melakukan penyiksaan yang tidak akan bisa ia bayangkan. Aku sama sekali tidak menyombongkan diri, tetapi aku tidak pernah melihat satu orang pun yang mampu bertahan dan melalui metode penyiksaanku. Beberapa saat kemudian, tidak membutuhkan waktu yang lama bagi Hajin untuk mendapatkan sebuah resep penawar racun dari orang itu. Sambil menyerahkan selembar kertas yang berlumuran dengan darah, Hajin berkata, ambillah catatan ini karena ini adalah sebuah resep dan juga bagaimana membuat penawar racun itu. Meskipun aku telah menyiksanya, tetapi aku membiarkannya tetap hidup agar kita bisa berjaga-jaga kalau itu adalah sebuah tipuan. Terlihat Ranwa yang tercengang ketika mendapatkan resep itu. Ia berpikir, aku sama sekali tidak bisa menebaknya, bukan karena kemajuannya yang sangat tidak logis ataupun kemampuannya untuk menyiksa orang lain, tetapi sebuah ketenangan yang sama sekali tidak aku duga dari seseorang yang masih semuda dia. Dan hal itu aku berpikir kalau dia seolah-olah seorang veteran tua yang telah merasuki tubuh Tuan Muda ketiga. Orang ini benar-benar sangatlah mengerikan meskipun usianya belum genap 20 tahun. Bahkan pada 2 tahun yang lalu dia telah menderita penyumbatan ki dan juga telah kehilangan semua seni bela diri yang awalnya dia pelajari. Dia mendapatkan kembali kemampuan seni bela diri pada tingkatan yang sangat ekstrim. Dan hanya dalam waktu 2 tahun dia telah mencapai tingkatan yang lebih tinggi. Dan di antara para seniman bela diri yang disebut sebagai jenius, ada begitu banyak orang-orang yang menemui cawan pahit yang disebut sebagai kegagalan. Dan dalam waktu kurang dari 30 tahun ia telah mencapai sebuah ranah yang disebut sebagai ranah Absolute Demon.
Pada sisi yang lain, terlihat Ma Dongpil yang berjalan menghampirinya sembari mengatakan, "Wahai Tuan Muda, aku telah membersihkan semua karat dari senjata yang dimiliki oleh para seniman bela diri dari keluarga Gyeoksa." Saat mendengar Ranwa yang bertanya mengapa Hajin melakukan itu, Hajin pun berkata, mereka telah dipaksa untuk beristirahat di atas tempat tidur karena efek racun yang disebabkan oleh bajingan istana pedang. Meskipun mereka telah mendapatkan kembali tenaga mereka, namun tetap saja akan sulit bagi mereka untuk bergerak seperti yang sebelumnya. Setidaknya akan terasa baik jika mereka berlatih dengan senjata yang lebih baik dan juga membantu mereka untuk pulih dengan cepat. Aku berpikir kalau mereka tentunya sangatlah membutuhkan perhatian yang banyak. Mendengar perkataan Hajin, Ranwa kembali bergumam. Dia benar-benar orang yang sangat misterius, bahkan pada momen yang tertentu dia sangatlah keras. Akan tetapi terkadang dia terlihat seperti para seniman bela diri dari aliansi Murim yang telah menjunjung tinggi sebuah kebenaran. Saat mendengar Ranwa yang mengucapkan rasa terima kasihnya, Hajin pun berkata, "Aku hanya melakukan apa yang sudah seharusnya kulakukan untuk mendapatkan bagianku. Jika tidak karena itu, apa alasanku repot-repot melakukan semua ini?" Ranwa berkata, "Hal ini sangatlah bertentangan dengan apa yang telah kau katakan sebelumnya. Bukankah kau telah memberikanku sebuah pencerahan yang berhubungan dengan balas dendam? Dan hal itu sudah cukup lama sejak terakhir kali aku mendapatkan sebuah pencerahan." Terlihat Hajin yang tersipu malu sembari mengatakan kalau itu hanyalah sebuah kebetulan dan ia meminta kepada Ranwa untuk tidak terlalu memikirkannya. Namun Hajin begitu terkejut ketika Ranwa yang bertanya apakah Hajin merasa malu. "Aku telah mendengar sebuah kabar kalau kau telah mengalami beberapa situasi buruk terhadap keluarga Gyeoksa. Akan tetapi kau tetap saja membantu mereka semua." Hajin pun mencoba untuk menjelaskan kepada Ranwa dengan mengatakan, "Aku sama sekali tidak berniat untuk membantu mereka, tetapi aku menggunakan mereka hanya untuk keuntunganku. Jadi pada akhirnya mereka akan berguna bagi kita." Terlihat Ranwa hanya tertawa ketika melihat tingkah Hajin yang semakin malu saat Hajin yang menjelaskan mengapa ia mau membantu keluarga Gyeoksa meskipun dulunya mereka telah berencana untuk membunuhnya. Hajin pun hanya bisa menarik nafas panjangnya karena sekeras apapun ia menjelaskan kepada Ranwa, namun tetap saja ia sama sekali tidak akan bisa membuat orang itu berhenti tertawa kepadanya. Kemudian karena hari sudah semakin sore, Hajin pun berencana untuk pergi meninggalkan kediaman keluarga Gyeoksa itu. Sambil memberi hormat, Hajin berkata, "Wahai kepala keluarga, jika kau memiliki waktu, maka berkunjunglah ke tempatku dan aku akan menjamumu dengan jamuan yang paling baik." Ranwa pun menerima tawaran itu dengan sebuah senyuman yang mengisyaratkan kalau dia suatu hari nanti akan berkunjung ke tempat Hajin. Setelah mengatakan itu, Hajin bersama Ma Dongpil langsung pergi meninggalkan kediaman Gyeoksa, dan tujuan utama mereka adalah untuk kembali kepada kultus demonik. Sambil memperhatikan kepergian mereka, Ranwa berkata, "Dalam kasus ini, Tuan Muda ketiga telah membuatku begitu sulit untuk melihat siapa sebenarnya yang berasal dari faksi ortodok dan siapa yang berasal dari kultus demonik." Beberapa hari kemudian, terdengar orang-orang yang membicarakan tentang kembalinya Tuan Muda ketiga ke dalam kultus demonik setelah 3 bulan ia melakukan sebuah misi yang telah diberikan oleh sang raja. "Aku telah mendapatkan sebuah kabar kalau misi yang ia kerjakan sangatlah mengerikan. Aku telah mendengar bahwa Tuan Muda ketiga telah memberikan pelajaran bagi kepala keluarga yang menentang infeksinya. Sudah jelas kalau Tuan Muda ketiga terdengar seperti menunjukkan martabat yang sebenarnya bagi kultus demonik. Jadi bagaimanapun juga hal itu sangatlah luar biasa. Bukankah dia adalah orang pertama setelah Tuan Muda pertama yang melaksanakan sebuah perintah sang raja dengan sangat sempurna? Jadi apakah kalian tidak merasa kasihan terhadap para murid yang lainnya? Kita sudah mengetahui bahwa Tuan Muda pertama selalu unggul di dalam segala hal. Bahkan tidak ada orang lain yang bisa membuat kesan seperti yang dilakukan oleh Tuan Muda pertama terkecuali Tuan Muda ketiga." Saat mendengar temannya yang memintanya untuk tidak berbicara sembarangan, orang itu kembali berkata, "Apakah ini adalah soal Tuan Muda kedua? Dia bahkan sama sekali belum pernah menerima sebuah perintah dari sang raja untuk mengambil tanggung jawab darinya."
Temannya kembali berkata, "Berhentilah sekarang juga, karena bisa saja kau akan mati karena kata-katamu." Namun sambil tertawa ia berkata, "Akan tidak sesuai dengan apa yang disebut sebagai ideal kultus demonik apabila aku mati pada usia tua. Jadi itulah yang disebut sebagai seniman bela diri kultus demonik." Pada sisi yang lain, tidak jauh dari mereka terlihat seseorang yang begitu kesal setelah mendengar perkataan mereka bertiga. Bahkan ia sangat ingin menarik bilah pedangnya dan membunuh mereka semua. Lalu ia berkata, "Wahai tuan muda, para bajingan itu berani sekali dia berbicara sesuatu yang begitu buruk kepadamu. Jadi izinkan aku untuk membunuh mereka semua." Orang itu adalah Guang Pyong yang tidak lain adalah putra kedua. Sambil tersenyum ia berkata, "Hentikanlah emosimu sekarang juga. Apakah perlu kita bereaksi atas semua yang dikatakan oleh orang-orang yang tidak penting itu? Apakah kau tahu ada begitu banyak orang-orang di dalam kultus yang berbicara buruk tidak hanya kepadaku, bahkan ada juga kepada sang raja. Jadi apakah kau berniat untuk mencari mereka lalu membunuh mereka semua?" Lalu Pyong bergumam, "Entah kenapa belakangan ini semua orang telah membicarakan tentang Soryang. Sangat penting untuk mengerti dirimu sendiri sebagaimana kau mencoba untuk mengenali musuhmu. Demi hal itu, aku harus pergi menuju ke istana sang raja untuk pertama kalinya di tahun ini. Jadi aku sama sekali tidak perlu untuk memikirkan Soryang." Sesampainya di hadapan istana sang raja, Pyong berkata, "Meskipun istana sang raja tidaklah gagah dan juga penuh warna, akan tetapi di saat yang bersamaan istana ini sangatlah dihormati, agung dan juga sunyi. Dan ini adalah sebuah bangunan yang sangat sempurna bagi seorang dewa. Bangunan ini sangatlah menakjubkan, tidak peduli berapa kali aku melihatnya. Jujur saja, aku sungguh menyukainya, tinggal di sini sambil melihat dunia, dan itu sangatlah luar biasa." Kemudian Pyong pun berjalan menghampiri para penjaga yang berada di hadapan gerbang utama. Lalu Pyong meminta kepada mereka untuk menyampaikan kepada sang raja bahwa putra kedua ingin bertemu dengannya. Namun Pyong begitu heran saat sang penjaga yang berkata, "Wahai tuan muda, aku minta maaf, tetapi hari ini semua kunjungan tidaklah diizinkan." Mendengar itu, Pyong pun bertanya-tanya apakah telah terjadi sesuatu kepada sang raja. Benar saja, di dalam istana itu Hajin telah bertemu dengan sang raja lebih dulu. Di saat itu, sang raja memerintahkan kepada para penjaga agar tidak membolehkan kepada siapapun untuk memasuki wilayah istananya, meskipun orang itu adalah para murid ataupun yang lainnya. Penjaga itu kembali berkata, "Tuan muda ketiga dan juga sang raja telah melakukan pertemuan pribadi. Jadi silahkan Anda pergi dan kembalilah di lain waktu." Sontak, Pyong sangatlah terkejut. Ia tidak menyangka kalau sang raja telah melakukan pertemuan pribadi yang hanya dikhususkan kepada putra ketiga. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.